wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carla Melda Nurayu, ahli dari S1 Keperawatan tingkat 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang PowerPoint yang berjudul dengan asuhan keperawatan maternitas komplikasi hipertensi pada ibu hamil. Yang pertama itu ada latar belakang. Kehamilan merupakan suatu keadaan fisiologis di mana keadaan tersebut merupakan suatu fase teristimewa dalam kehidupan seorang wanita. Beberapa ibu hamil tersebut bisa melewatinya dengan ceria hingga melahirkan. Tetapi juga tidak jarang yang mengalami masalah kesehatan dalam kehamilannya. Masalah kesehatan yang sering muncul pada kehamilan salah satunya adalah hipertensi dalam kehamilan. Ada definisi. Hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi dalam kehamilan di mana tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg, atau adanya peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg atau lebih peningkatan diastol sebesar 15 mmHg atau lebih di atas dari nilai dasar yang mana diukur dalam dua keadaan minimal dalam jangka waktu 6 jam. Hipertensi dalam kehamilan ialah tekanan darah sistolik dan sistolik 40-90 mmHg. Pengukuran tekanan darah sekurang-kurangnya dilakukan 2 kali selang 4 jam. Selanjutnya ada etiologi. Prawiarato 2013 menjelaskan penyebab hipertensi dalam kehamilan belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dan dikelompokkan dalam faktor risiko. Beberapa faktor risiko sebagai berikut. Yang pertama itu ada primifaternitas. Yang kedua hiperplasentosis, misalnya mola hidastisoda, kehamilan multifel. Yang C ada umur, terus riwayat keluarga, penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, obesitas. Yang selanjutnya adalah patofisiologi. Prawiharjo 2013 menjelaskan beberapa teori yang mengemukakan terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Di antaranya adalah ada 1. Teori kelainan vaskularisasi plasenta. Kehamilan normal, rahim dan plasenta mendapatkan aliran darah dari cabang-cabang arteri uterina dan arteri ovarika. Kedua pembuluh darah tersebut menembus miometrium berupa arteri arcuata dan memberi cabang arteri radialis. Yang kedua itu ada teori iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfusi endotel. Plasenta yang mengalami iskemia dan hipoksia akan menghasilkan oksidan yang disebut juga radikal bebas. Selanjutnya ada manifestasi klinis. John 2014 menjelaskan beberapa manifestasi klinis dari hipertensi dalam kehamilan adalah sebagai berikut. Gejala yang timbul akan beragam sesuai dengan tingkat PIH dan organ yang dipengaruhi. 1. Spasme pembuluh darah ibu serta sirkularis dan rotasi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur. 2. Mengalami hipertensi di berbagai level. 3. Protein dalam urin berkisar dari 1 sampai 4. Gejala neurologis seperti pandangan kabur, sakit kepala, dan hipereplesia mungkin akan terjadi. 5. Berpotensi gagal mati, kemungkinan akan mengalami nyeri di kuadran kanan atas, meningkatnya enzim hati, dan jumlah trombosit menurun. Pemeriksaan diagnostik. Manuaba dan kawan-kawan 2013 dan Purnaningsi dan Padmawati 2010 menyebutkan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada ibu hamil dengan hipertensi, diantaranya uji urin kemungkinan menunjukkan proteinuria, pengumpulan urin selama 24 jam untuk pembersihan kreatin dan protein, fungsi hati, terus ada fungsi ginjal, tes non tekanan dengan profil biofik, USG nyeri dan tes kontraksi, evaluasi aliran deferen darah dan menentukan status janin ibu. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama itu ada hipertensi ringan. Kondisi ini dapat diatasi dengan berobat jalan. Pasien diberi nasihat untuk menurunkan gejala klinis dengan tirah baring 2x2
jam per hari dengan posisi miring. Hipertensi berat, dalam keadaan gawat, segera masuk rumah sakit, istirahat dengan benar baring ke satu sisi dalam suasana isolasi. Hipertensi kronis. Pengobatan untuk hipertensi kronis adalah di rumah sakit untuk evaluasi menyeluruh, pemeriksaan laboratorium lengkap, serta kultur. Pemeriksaan kardiovaskuler pulmonal. Selanjutnya ada komplikasi. Purwaningsih dan Fatmawati 2010 dan Mitayani 2011 menyebutkan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi dalam kehamilan pada ibu dan janin pada ibu. Yang pertama itu ada preeklamasi berat pada janin, terhambatnya pertumbuhan dalam uterus, kelahiran prematur. Selanjutnya ada konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hipertensi. Yang satu itu pengkajian. Pertama itu anamnesa. Pengkajian pada pasien dengan kasus hipertensi dalam kehamilan meliputi yang pertama itu identitas umum ibu seperti nama, tempat tanggal lahir atau umur, pendidikan, suku bangsa, pekerjaan, agama, dan alamat rumah. Yang kedua itu ada data riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan. Dua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Purwaningsih dan Fatmawati 2010 dan kawan-kawan menyebutkan beberapa kemungkinan diagnosa yang terjadi pada ibu hamil dengan hipertensi. Di antaranya adalah pola napas tidak efektif berhubungan dengan hipoventilasi, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan, nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis, resiko cedera dengan faktor resiko internal, intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah suatu proses pelaksanaan terapi keperawatan keluarga yang berbentuk intervensi mandiri atau kolaborasi selain pemanfaatan sumber-sumber yang dimiliki keluarga. Implementasi diprioritaskan sesuai dengan kemampuan keluarga dan sumber yang dimiliki oleh keluarga. Implementasi keperawatan keluarga adalah suatu proses aktualisasi rencana intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada kesimpulannya, yaitu evaluasi keperawatan adalah suatu proses menilai diagnosa keperawatan keluarga yang teratasi sebagian atau timbul masalah baru. Melalui kegiatan evaluasi, perawat dapat menilai pencapaian tujuan yang diharapkan dan tujuan yang telah dicapai oleh keluarga. Terus ada evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarga. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.